Kawan masak seperti biasa ya. Tuh, saya akan kasih tunjuk dulu penampakan dari kue dadar gulung isi unti kelapa kita. Mantul banget ya. Tuh, kulitnya bisa berjerawat seperti ini, menandakan adonannya berhasil. Isinya pun bisa kamu lihat tuh, gendut-gendut, mentul-mentul dan full banget pastinya Beb. Di hari hujan ini kita mau cobain ya. So yuk kita cobain sama-sama. Mamam Sedap udah cuci tangan. Bismillahirrohmanirrohim. Kita cobain yuk. Tuh mantep banget loh Beb. Bismillah. Enak banget Beb, manisnya pas. Si kulit dadar gulungnya ini pun lembut banget tuh, kenyal banget, mantap banget. Aduh, nggak bisa dibiarin Beb. Hari hujan gini makan kue dadar gulung isi untinya masih anget, ditemanin dengan teh rosella yang panas Beb. Mamam Sedap minum dulu ya. Bismillah. Wow, mantul banget. Dah, gak usah berlama-lama. Yuk kita makan. Selamat makan teman-teman. Assalamualaikum, welcome back to my kitchen. The kitchen is the center of daily life. Hai, halo kawan masak semuanya. Ketemu lagi dengan saya, channel Mamam Sedap, pasti lahap. Apa kabarnya nih teman-teman semua, kawan masak yang ada di rumah dan dimanapun kamu berada. Saya doakan semoga kamu masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hey, hari ini saya sangat gembira dan bersemangat. Ini adalah awal tahun 2020 yang kita doakan dan kita sematkan banyak pengharapan lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Anyway, untuk menemani awal tahun yang mantul sekali ini ya, agak sedikit gerimis dan mendung serta hujan. So hari ini saya membuat yang namanya jajanan pasar yang kalian semua akan tahu dan semua orang pasti suka. Apakah itu? Yup, dadar gulung isi unti. Mantep banget. So apa aja bahan-bahannya? Tenang aja, nanti akan saya kasih tahu bahan-bahannya. But before that, check it out. So, kawan masak, seperti janji saya akan kasih tahu apa aja bahan-bahannya. Nah, tentu saja bintang utama kita adalah unti kelapa. By the way, ini unti kelapanya saya bikin sendiri ya. Nah, resep unti kelapa ini ada di iCard di atas. Dan insya Allah pun nanti akan saya sematkan di kolom description box ya. Nah, di sini unti kelapa kalian bisa buat. Lalu untuk adonan kulitnya, di sini saya punya kurang lebih ada 10 hingga 15 sendok makan tepung terigu. Nih, sekira-kiranya segini ya, nggak terlalu munjung dan nggak terlalu peres. Terus di sini ada tepung tapioka. Tepung tapiokanya sebanyak 3 sendok makan. Ya, jadi ukuran tepung tapiokanya pun sama. Seperti ini, nggak terlalu munjung dan nggak terlalu peres. Ya, kemudian saya punya di sini ada 1 butir telur ayam. Di sini ada pasta pandan, boleh pakai brand apapun, dan juga di sini ada yang namanya essence vanilla seperti ini. Kalau essence dia berbentuk liquid seperti ini ya. Kalau teman-teman mau pakai yang bubuk, it's okay, depend of you. Saya juga nanti menggunakan yang namanya sedikit garam ya, seperti ini. Nah, lalu di sini saya punya minyak ya. Kebetulan ini saya pakainya minyak bunga matahari. Kalau teman-teman nggak punya, nggak apa-apa.
silakan pakai minyak biasa aja, minyak goreng dapur juga nggak apa-apa. Ini kebetulan saya ada, jadi saya pakai. Lalu di sini saya sudah siapin 300 ml air. By the way, ini airnya air mentah ya. Kalau kalian mau pakai air matang juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. So, bahan-bahannya udah saya kasih tahu semua. Let's cooking now. Yuk, mulai kita eksekusi. Kawan masak, di sini saya sudah mempersiapkan baskom ya, atau wadah seperti ini. Sekarang saya mau masukkan di sini ada 10 sendok makan tepung terigu ya. Saya pakai tepung terigu yang serbaguna. Kalian boleh pakai tepung terigu brand apapun, nggak ada masalah. Lalu di sini saya juga pakai 3 sendok makan tepung tapioka ya. Sama, tepung tapiokanya pun kalian boleh pakai brand apapun. Alright, terus di sini saya pakai 1 butir telur. Seperti biasa, telurnya akan saya pecahkan di tempat yang berbeda, supaya kalau misalnya telurnya busuk atau telurnya tidak fresh, kita nggak akan membuang satu bahan yang whole seperti ini. Nah, ini kebetulan alhamdulillah telurnya fresh. Sekarang akan saya masukkan ke dalam sini. Nah, ini saya sisihkan dulu. Lalu, nah, di sini saya punya garam ya. Kita akan masukkan garamnya sebanyak 1 sendok teh garam. Jadi fungsinya garam ini supaya dia lebih gurih dan lebih moist pastinya ya. Nah, jadi ini penggunaan tapiokanya pun supaya si kulit dadarnya tidak gampang sobek. Nah, kemudian di sini saya akan masukkan pewarna ya, atau essence pandan. Kurang lebih 2 sampai 3 pump, 3 tetes. Kemudian di sini saya akan masukkan pasta vanila. Pasta vanilanya saya pakai 1 sendok teh seperti ini. Hujan teman-teman. Nah, sekarang kita akan masukkan airnya ya. Di sini saya pakai air mentah. Kita masukkan dulu 100 hingga 150 ml airnya. Nah, terus di sini akan saya aduk rata seperti ini. Nah, tuang airnya lebih baik sedikit demi sedikit ya, supaya tidak terlalu encer seperti itu teman-teman. Nah, ini akan saya tuangkan lagi airnya. Dari air yang 300 ml sudah saya siapkan itu ya. Nah, seperti ini, aduk rata aja. Tuh. Nah. Cakep banget warnanya. Saya masukkan lagi sisa airnya. Terus akan kita campurkan. Seperti ini. Masak ini udah kecampur rata ya si adonan kulitnya. Sekarang saya akan mulai untuk menyaring adonannya supaya kita pastikan tidak ada lagi tepung-tepung yang menggerindil ya. Seperti ini. Tuh, kan kelihatan kan jadinya kalau dia ada tepung yang menggerindil. Karena kita mau nanti hasil daripada kulitnya itu cakep. Nah, seperti ini aja. Kita saring. Nah, by the way, kalau misalnya teman-teman ngerasa masih terlalu kental adonannya, silahkan ditambahkan air aja ya. Jadi tingkat kekentalan dan ketebalan daripada kulit dadarnya nanti pun bisa kamu sesuaikan aja dengan selera kawan masak semua. Nah, di sini kita akan saring si adonannya tuh biar nanti hasilnya lebih bagus.
Nah, seperti ini saja. Tuh. Mantep banget ya. Nah, setelah seperti ini ya, sudah kita saring. Saya mau sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan mulai menambahkan si minyaknya ya. Saya buka dulu. Nah, kebetulan saya punya minyak dari biji matahari. Kalau kalian nggak punya, bisa pakai minyak brand apapun dan boleh pakai minyak sayur juga nggak masalah ya. Bismillah. Di sini saya akan taruh 1, 2, 3 sendok teh minyak. Nah, seperti ini aja. Kita akan aduk rata seperti ini. Ya, jadi fungsinya minyak ini nanti supaya adonannya tidak mudah lengket gitu loh teman-teman, dan adonannya pun dia tetap akan lebih fluffy gitu loh, lebih empuk, lebih bagus. Oke, so sekarang saatnya kita akan mulai membuat kulit dadar. So, kawan masak, di sini saya mulai akan menghidupkan api kompor saya. Saya pakai api kecil dan saya di sini sudah menyiapkan penggorengan anti lengket ya, atau teflon kita. Kalian boleh pakai teflon dengan ukuran berapapun. Nah, di sini akan saya panaskan dulu si teflonnya. Kemudian saya punya tisu ya. Kita akan masukkan si minyaknya sedikit aja. Terus kita ratakan dengan tisu seperti ini. Nah, jadi fungsinya adalah supaya nanti hasil daripada kulit dadar gulung kita ini dia berjerawat. Nah, saya suka tuh. Berjerawat tuh artinya kayak bopeng-bopeng gitu. Nah, saya lebih suka yang seperti itu. Jadi bener-bener seperti tekstur kue dadar gulung unti zaman kita kecil-kecil dulu, kawan masak. Kalau yang mulus-mulus gitu aja malah saya kurang suka. Kesannya lebih kayak terlalu modern seperti itu. Oke, ini akan saya tunggu panas dulu. So, nanti kita akan mulai menuangkan si adonannya. Nah, wajib diaduk-aduk sebelum kita tuangkan si adonannya. By the way, ini teflon udah panas. Kita ambil 1 centong dan sambil diputar si teflonnya. Fungsinya supaya kulit daripada dadarnya ini bisa rata. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja ya sampai seluruh adonannya itu mengering dan tidak ada lagi kelihatan adonan yang basah. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya, ini udah kering ya. Nah, saatnya sekarang mau saya angkat. Jadi teman-teman siapin si piring wadahnya untuk tempat kita ngangkat. Tuh, cakep ya, nggak menempel. Oke, tetap terus harus diaduk-aduk sebelum dituangkan. Nah, dituangkan aja seperti ini ya. Mana bagian yang kosong silakan diisi. Oke. Lalu kita akan masak lagi. Jadi sambil nunggu si kulit kedua kita ini. Nah, ini kulit yang pertama sudah jadi akan saya balik. Nah, yang bagian dalam yang licinnya akan saya taruh dalam seperti ini tuh. Nah, sekarang akan saya masukkan si unti kelapa yang udah kita buat teman-teman. Nah, kawan masak masukin unti kelapanya itu bisa disesuaikan aja dengan selera. Mau banyak, mau sedikitnya itu bisa disesuaikan aja ya. By the way, di sini saya pakainya isi unti kelapanya hanya 1 sendok teh. Lalu kita lipat seperti melipat amplop. Nah, baru kita akan lipat lagi sampai dia seperti ini. Nah, tuh teman-teman. Kawan masak bisa lihat, cakep kan hasilnya? So, ini udah mateng, tuh kalian sudah bisa lihat. Sekarang saya akan tuangkan. Nah, sebelum masuk tetap yang namanya adonan wajib kita aduk-aduk lagi. Karena sifatnya dia gampang mengendap ya si tepung ini. Nah, jangan lupa diputer lagi si teflonnya biar rata. Oke, sekarang, nah ini saya mau kasih unjuk dari deket. Tuh, cakep banget dan elastis banget ya si kulit dadarnya. So, sekarang saya mau isi dia dengan unti kelapa kita. Seperti ini aja. Tuh, gampang sekali.
Jadi bisa disesuaikan banyaknya inti kelapanya ya yang mau diisi. Nah, resep ini pun gak cuma bisa kamu sajikan untuk keluarga tercinta atau juga untuk yang namanya hajatan, tapi juga bisa banget untuk jadi ide usaha, apalagi ide jualan. Nah, cakep banget ya. So guys, ini akan saya terusin seluruh prosesnya ya, akan saya ulang sampai nanti seluruh adonannya habis ya. Seperti ini aja kita ulangin. So that's why teman-teman jangan kemana-mana, tetap pantengin karena saya bakal kasih tahu step by stepnya supaya aman, supaya gampang cara gulungnya dan pastinya nggak akan gampang bocor atau si kulitnya ini nggak akan gampang sobek. As long as kamu ikutin resepnya sesuai dengan video tutorial yang saya kasih unjuk. So, don't skip ya kawan masak. Oke, saya akan terusin sampai seluruh adonannya habis. Alright, kawan masak, ini dia kue jajanan pasar sedap dan simpel kita hari ini adalah dadar gulung isi unti kelapa ala Mamam Sedap versi anak kos, pastinya ready to serve kawan masak. Gimana kawan masak? Gampang banget kan pastinya cara membuat kue dadar gulung isi unti kelapa ini. Oh, mantul banget ya, isinya full banget. So, saya yakin dan percaya teman-teman dan kawan masak semuanya bisa segera praktekkan resep ini di rumah ya. Nah, resep ini pun tidak cuma bisa kamu konsumsi sendiri dengan keluarga tercinta, namun pastinya juga boleh banget untuk jadi ide usaha, ide jualan, dan ide bisnis rumahan yang pastinya akan mendatangkan cuan. Nah, kawan masak, jika kamu merasa video dari Mamam Sedap ini adalah video yang bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, karena yang namanya subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali beb. Dengan kamu mensubscribe channelnya Mamam Sedap, Mamam Sedap jadi tambah semangat dalam mengulik-ngulik resep Nusantara Indonesia dan tentunya dari mancanegara, yang pastinya dikemas dalam budget yang pas-pasan, sepas budgetnya anak kosan. So, kawan masak, jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share ke seluruh akun sosial media kamu, terutama akun Instagram, akun Twitter, akun Facebook, and of course don't forget to share this video to your WhatsApp group supaya namanya keluarga, sanak saudara, handai tawan tahu ada channel Mamam Sedap yang senantiasa bagi-bagi resep terbaru, info tips and trik di bidang kuliner, dan pastinya nggak cuma resep aja beb, tapi juga ide usaha, ide bisnis yang didapuk resepnya dari hotel bintang 5, kafe ternama, dan restoran mewah yang cara pembuatannya dikemas sesimpel dan sepraktisnya alat masak anak kosan. So, kawan masak, mantep banget kan kalau lagi hujan-hujan seperti ini kita menikmati yang namanya kue dadar isi unti kelapa ini dengan segelas teh yang enak banget. Adem ya, jadinya anget loh kalau kita konsumsi ini di saat hujan seperti ini. So, kawan masak, saya cuma mau ingetin jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya dan all notification-nya supaya kamu tetap jadi orang pertama yang terinformasi, terupdate dengan berbagai tips and trik dan juga ide jualan dan ide usaha dari Mamam Sedap pastinya. So,
Because Mamam Sedap pastilah hot. It's me. So guys, see ya on my next video dan resep-resep selanjutnya. Yuk dadah yuk, bye-bye. Selamat mencoba teman-teman. Selamat berjualan. Keep in safe. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.